tim gabungan Subdit Resmob dan Subdit Jatandas Ditkrim Polda Metro Jaya ini telah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku kasus penganiayaan dan atau pengeroyokan dan atau pengerusakan dan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana korbannya ini mengalami luka parah. Kasus ini rekan-rekan mendasari adanya 2 laporan polisi yang diterima Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Yang pertama, laporan polisi model B bernomor 5305 10 Romawi 2022 SPKT Polda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, laporan polisi model B dengan nomor 5306 10 Romawi 2022 SPKT Polda Metro Jaya. Adapun waktu dan tempat kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat di Cafe Mako, Jakarta Selatan. Kemudian pelapor yang juga merupakan korban dalam kasus ini ada 2 orang. Yang pertama atas nama inisialnya BT, laki-laki. Kemudian yang kedua YS, juga laki-laki. Kemudian dalam kasus ini penyidik telah menangkap dan menetapkan para pelaku sebagai tersangka sebanyak 43 orang. Yang mana kita hadirkan di sini mereka semua. Pertama, yang dari laporan polisi model B 5305 10 Romawi 2022 SPKT Polda Metro Jaya. Ini total tersangkanya ada 18 orang. Jadi kita hadirkan di sini 18 orang. Semuanya ini laki-laki. Kemudian yang berikutnya kita juga mengamankan dan menetapkan sebanyak 25 orang sebagai tersangka mendasari dari laporan polisi model B nomor 5306 10 Romawi 2022 SPKT Polda Metro Jaya, yang mana ke-25 orang ini juga merupakan semuanya berjenis kelamin laki-laki. Semuanya kita hadirkan di sini, sudah kita bagi menjadi 2 kelompok ya, yang mendasari laporan polisi tersebut. Kemudian barang bukti yang diamankan oleh penyidik dalam hal ini diantaranya adalah tisu yang terdapat bercak darah, kemudian bongkahan batu, batu besi holo, kayu balok yang terdapat bercak darah, patahan kursi kayu, kemudian serpihan kaca, pecahan piring keramik warna putih, pecahan kacamata, kemudian 1 buah pipa besi segitiga kita juga hadirkan di sini. Kemudian 2 buah patahan kursi kayu, kemudian 7 buah bongkahan batu, kemudian ada juga screenshot rekaman video keributan dan perkelahian di Cafe Mako, Mampang, Jakarta Selatan yang dijadikan sebagai barang bukti. Kemudian modus operandi dalam kasus ini rekan-rekan, ini berawal dari adanya sengketa kepemilikan lahan yang terletak di daerah Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Kemudian saudara Muhammad Ali Umar alias Haji Tambun selaku pemilik tanah seluas kurang lebih 14.000 meter persegi di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, sekaligus pemilik Cafe Mako yang merupakan tempat kejadian perkara. Dengan mendasari putusan terhadap Mahkamah Agung pada tahun 2012, dengan putusan tersebut mengabulkan membatalkan HGB nomor 263. Kemudian yang bersangkutan bertemu dengan saudara Yusuf Saputra sebagai penerima kuasa dari ahli waris pemilik tanah tersebut, dengan tujuan sebenarnya pertemuan ini untuk melakukan mediasi. Selanjutnya terjadi cekcok adu mulut dari kedua belah pihak sehingga melakukan penyerangan dan penganiayaan. Kemudian terkait dengan kronologis pengungkapan kasus ini bisa saya sampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022
kurang lebih pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, ini petugas mendapatkan informasi bahwa telah terjadi bentrokan yang diduga dilakukan oleh dua kelompok massa di daerah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kemudian tim gabungan dari Polda Metro Jaya, yaitu dari Subdit Resmob dan juga Subdit Jatantras, Ditkrimum Polda Metro Jaya, ini menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung mendatangi TKP, yaitu di KPU Mako daerah Mampang, Jakarta Selatan. Kemudian petugas tiba di TKP, kemudian melakukan langkah pengamanan dan sebagainya, hingga akhirnya mengamankan sebanyak 43 orang yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga sebagai pelaku kerusuhan. Kemudian mereka semua sudah dibawa dan diperiksa di Ditkrimum Polda Metro Jaya serta sudah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 170 KUHP. Ini dengan pidana paling lama 9 tahun ancamannya. Kemudian pasal 351 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian pasal 358 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan, dan juga pasal 406 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan.